Oke, baik. Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Apakah suara saya kedengaran? Share screen-nya apakah sudah nampak? Sudah, Kak. Oke, baik. Jadi mungkin ini saya informasikan dulu. Kita kan ada libur ya di hari Senin tanggal 11 ya, ada libur. Kemudian dari fakultas itu ada membuat jadwal ujian itu tanggal 25 Mei. Jadi ini rancu nih, kita masih belum habis materi. Ya, kita hari ini masuknya pertemuan 14, tapi materinya masih masih banyak gitu. Ya, habis itu fakultas sudah mengadakan ujian, sehingga mungkin hari ini saya akan masuk dua pertemuan. Ya, saya akan masuk dua materi sekaligus dan sesuai dengan koordinasi saya dengan Pak Rusda, nanti tanggal 19 kita akan adakan UAS. Ya, nanti akhir dari kuliah ini akan saya jelaskan ulang. Oke, Oke, hari ini kita akan masuk materi tentang analisis Fourier ya untuk sistem LPI. Oke. Oke. Hari ini kita akan bahas lebih detail mengenai yang namanya fungsi transfer ya, fungsi transfer. Kemudian jika ada sistem, maka bagaimana tanggapan sistem itu ketika kita berikan input non periodik dan juga input periodik. Kita review dulu. Ya, seperti yang kita tahu, dalam analisis Fourier ada namanya deret Fourier dan transformasi Fourier. Ya, jika sinyalnya periodik, maka gunakan deret Fourier. Jika apriodik, gunakan transformasi Fourier. Ya, jadi di sini untuk menyatakan dari sinyal ST, menurut transformasi Fourier, dia dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut ya. Yaitu ini kita sebut sebagai sintesisnya. Apa maksudnya sintesis? Jadi sinyal ST dapat dinyatakan dalam bentuk lain ya, yaitu dapat kita lihat sini ada X omega, jadi ini akan dimasukkan ke sini ya, sedangkan ini kita sebut sebagai analisisnya. Oke, ini kita udah bahas kemarin. Kemudian di hari Senin kemarin kita sudah bahas mengenai sifat diferensiasi ya. Jadi jika ada sinyal XT ditransformasikan Fourier menjadi S omega atau SW, maka jika XT tersebut diturunkan, maka kita akan mendapatkan J omega. Jika turunannya dalam orde N atau pangkat N, maka dihasilkan J omega pangkat sekian, pangkat N. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Jadi misalnya diketahui pada arus dan tegangan pada induktor itu adalah V, ini tegangan pada induktor ya, didefinisikan sebagai nilai induktornya dikalikan turunan dari IT ya. Jadi jika ini ditransformasikan Fourier, maka VLT ini dalam domain waktu akan berubah menjadi VL omega ya. Kemudian VL omega sama dengan L-nya adalah konstanta, dia bukan fungsi T. Nah, karena dia ada turunan di sini, maka kalikan J omega I omega ya. Demikian juga dengan kapasitor. Jadi jika I arus pada kapasitor adalah konstanta dari C dikalikan dengan turunan dari BCT. Sehingga ketika ditransformasikan Fourier, maka kita akan dapat arus dalam domain frekuensi sama dengan C adalah konstanta, maka J omega pangkat 1 dikalikan dengan VC ya. Oke. Nah,
Minggu lalu juga, Senin lalu juga kita sudah bahas bahwa konvolusi di domain waktu itu sama dengan perkalian di domain frekuensi, ya. Jadi jika ada sistem, ini ada sistem ya yang kita bangun, kemudian ada input XT, ini luarannya ada YT, maka didefinisikan luaran dari sistem ini adalah perkalian dari ST dan YT dalam domain frekuensi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Jadi H ini adalah sistem. Sistem ini apa? Bisa apa saja. Misalnya kita di bidang tertentu, kita bisa aja buat sistem amplifier, kita bisa jadi buat sistem filter, kita mau buat sistem kontrol atau apapun itu, ada namanya fungsi transfer. Ya, jadi kalau ini kita definisikan YT, YT ini output ya, ini output, ini input. Oke, jadi ini H ini seperti semacam fungsi, ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk lain, kita bisa buat seperti ini. Jadi dia ada semacam mesin, masukannya adalah XT, maka nanti luarannya adalah YT. Nah, pertanyaannya HT-nya berapa? Ya, HT-nya itu berapa? Agar input apapun yang kita masukkan, tinggal kita kalikan dengan HT, maka dapatlah YT. Ya. Nah, HT ini disebut sebagai tanggapan impuls. Ya, kalau bahasa Inggrisnya response impulse atau impulse response. Ya. Jadi hubungan input output dalam domain frekuensi pada dasarnya ini kan konvolusi ya. Sehingga kalau misalnya kita ya, kita fuyikan, maka kita akan mendapat Y omega sama dengan H omega kalikan dengan X omega. Ya. Nah, Y ini adalah output dalam domain frekuensi. Ini adalah sistemnya atau respons impulsnya. Ini adalah inputnya. Sehingga fungsi transfer didefinisikan adalah output dibagikan dengan inputnya. Ya. Jadi H omega definisinya sebagai Y omega dibagi dengan X omega. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi transfer. Oke, kita masuk lebih detail hari ini untuk fungsi transfer. Jadi H omega itu merupakan bilangan kompleks, ya. Artinya apa? Dia dapat dituliskan ulang. Jadi ada suatu persamaan H omega dapat dituliskan dalam bentuk ini adalah magnitudonya, ya, magnitudo, dan ini adalah fasanya, ya. Misalnya kita lihat diketahui, singkat cerita diketahui ada fungsi H omega itu 1/J omega tambah satu. Maka kita mau mencari magnitudonya. Ya, ini ada lambang mutlak atau magnitudo. Karena ini adalah bilang kompleks, maka bentar ya, berarti Z sama dengan anggap ada Z1/Z2. Maka amplitudo dari Z adalah ya masing-masing ya. Z1-nya dicari magnitudonya, Z2-nya juga dicari magnitudo. Nah, dengan demikian berarti ini adalah magnitudo dari H omega adalah magnitudo dari satu dibagi dengan magnitudo dari J omega tambah satu. Ya. Nah, seperti yang kita tahu magnitudo itu adalah mencari sisi miringnya. Jadi ini kan sebenarnya satu ini bisa kita tuliskan dalam bentuk lainnya adalah sebenarnya adalah ada imajinernya tapi nilainya nol. Sehingga dia ada integral dari satu kuadrat ditambah nol kuadrat. Ya, dibagi. Nah, ini kan ada nilai realnya. Ya, ada nilai realnya, ada nilai imajinernya.
imajinernya. Sehingga dia adalah Pitagoras atau mencari sisi miring dari W kuadrat tambah satu kuadrat. Kalau kita gambar, yang satu ini ya, dia gambarnya jadinya seperti ini. Ini adalah sumbu real, ini adalah sumbu imajiner. Kalau satu, bilang real satu kan berarti di sini. Ya. Kemudian sisi imajinernya atau J-nya itu bernilai nol, sehingga tidak terbentuk sudut. Ya. Maka magnitudonya adalah besarannya adalah satu. Sedangkan pada yang kasus yang ini, yang J omega tambah satu, itu kan seperti dia di satu dan ketinggiannya omega. Ini ya, maka akan ada sudutnya di sini. Nah, besarannya ini adalah Pitagoras. Jadi ini adalah sisi alasnya, ini tingginya, kita ingin cari luas ininya, apa ya, panjang R-nya. Makanya W kuadrat tambah satu kuadrat. Ya. Dengan demikian, magnitudo dari H omega ini adalah satu per akar dari W kuadrat atau omega kuadrat tambah satu. Nah, demikian dengan fasa. Ya, pada bilangan kompleks, jika Z terdiri dari Z1 per Z2, maka bisa dituliskan adalah fasanya Z1 dikurang dengan Z2. Ya, saya katakan. Ya, sehingga ini menjadi fasa dari H omega adalah fasa dari satu dikurang fasa dari J omega tambah satu. Nah, seperti gambar yang tadi, kita lihat pada fasa dari satu itu kan tidak terbentuk sudut sehingga bernilai 0 derajat. Sedangkan pada J omega tambah satu dia membentuk suatu sudut. Maka untuk mencari sudut tersebut adalah theta dari artan depan per samping. Depannya apa? Omega per satu. Oh sorry, kalau udah artan nggak ada ini. Kalau tulisnya itu inverse ya, kayak gini. Ini boleh juga. Oke. Sehingga didapatkan magnitudonya adalah sekian dan fasanya adalah artan minus artan omega. Dengan demikian, H omega yang bentuknya seperti ini dapat kita tuliskan ulang dalam bentuk yang eksponen, yang ada itu seperti ini. Jadi ada magnitudonya, magnitud, kemudian ada fasanya. Sehingga jadilah seperti ya. Jika magnitud, magnitudo dan fasa ini kita gambarkan secara grafik, kita dapat melihat seperti ini. Apa yang bisa kita lihat? Saya ini kan fungsinya satu per akar dari omega kuadrat tambah satu. Artinya ketika omeganya itu bernilai nol, maka akhirnya maka magnitudonya adalah satu per akar nol kuadrat tambah satu kuadrat. Makanya sama dengan satu. Artinya apa? Sinyal fungsi transfer ini, dia ini akan maksimal pada saat frekuensinya rendah. Ya, omega ini kan adalah frekuensi dalam bentuk radian ya. Jika ingin ubah ke hertz, tinggal dibagi dengan 2 pi. Ya, ini radian per second. Artinya apa? Semakin besar frekuensinya, maka besarannya semakin kecil. Ya, ini fungsi transfernya. Sehingga ini ada spektrum dari fasanya. Ya, ini tinggal dimasukkan aja dari artan, misalnya artan omega min artan dari jika omeganya sama dengan nol, berarti 40 berapa? Nol derajat. Oke, betul ya, pakai titiknya di sini. Nah, kita ingat kembali, kita gunakan sifat diferensiasi.
ya dari transformasi Fourier untuk input xt dan output yt. Misalnya seperti ini. Ya, ini udah jelas ya. Jadi jika ada turunan d per dt pangkat n dari yt, maka jika ditransformasikan Fourier, maka kita akan mendapat j omega pangkat n dari y omega. Demikian juga dengan x omega. Ya, nah sekarang kita coba latihan. Nah, itu yang ini. Tentukan fungsi transfer dari sistem yang dimodalkan dengan berikut. Berarti ini apa langkah pertama kita? Kita transformasikan dulu, ya. Transformasikan Fourier. Ntar saya tulis ulang aja. TD per DT dari YT, ya, tambah 2YT turunan dari DT XT dikurang dengan X, ya. Maka ini kita transformasikan Fourier. D per dt dari YT berarti adalah J omega pangkat satu dikalikan dengan Y besar. Oh, omega. Ditambah, nah ini adalah konstanta ya. Jadi dia tetap 2 dari Y omega. Sama dengan, berarti J omega dari X omega, ya, nih ya. Turunan dari D per dt dari ST adalah J omega X omega dikurang dengan X omega. Nah, langkah berikutnya adalah kita susun. Jadi, kita keluarkan yang mana Y omega, bisa seperti ini. Y omega berarti adalah J omega ditambah 2. Ini berarti kita keluarkan X-nya. X omega, dia adalah J omega dikurang 1. Sekarang kita mau buat bentuk Y omega per, kita kan diminta mencari fungsi transfer atau H omega ya. Berarti H omega kan adalah Y per ini per X. Ya. Berarti ini kali silang. Sehingga yang ini pindah ke bawah, ini pindah ke bawah. Jadinya adalah, oh sorry, ini berarti J omega kurang satu per J omega tambah 2. Ya, jadi mohon diperhatikan, mungkin ini akan keluar nanti ya di ujian. Soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi tentukan fungsi transfer dari sistem berikut. Ya, berarti tinggal ditransformasikan Fourier, kemudian dibuat menjadi fungsi transfer seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat ke contoh, ya. Ada sebuah rangkaian, ya. Ini contoh realnya ya. Jadi ada ST, ini bisa berbentuk tegangan, ya, baik plus min, baik DC ataupun AC yang pasti tegangan ya. Nah, rangkaian ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Kenapa? Karena arusnya ini terbuka ya. Jadi ini lambang ini maksudnya adalah input dari sistem rangkaian ini adalah tegangan, betul ya? Jadi baterai yang kita pakai kan jadi sumber energi. Kemudian rangkaian ini itu luarannya adalah tegangan pada kapasitor, ya, tegangan pada kapasitor. Jadi jika ingin mengukur ini, maka ini taruh multimeter nanti di sini, sehingga nanti arus yang mengalir adalah seperti ini ya, loop dia mutar dari sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, ya. Oke, ini saya hapus saja daripada bingung. Nah, hubungan arus IT dan tegangan kapasitor dan tegangan resistor adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, jadi sebenarnya kan yang kita kenal itu kan rumusnya seperti ini ya. Ini benar, ya, tapi ini untuk rangkaian DC yang di mana tegangannya tidak berubah terhadap waktu. Sehingga kalau jika kita tulis dalam domain waktu, maka dia menjadi VT dari IT kali R. Nah, resistor ini tidak ada terhadap waktu. Kenapa? Karena dia nggak akan berubah. Betul ya? Jadi ada rangkaian komponennya taruh ya dia sampai selamanya kalau memang 10 ohm ya 10 ohm. Dia tidak akan berubah. Nah, maka ini keluarlah hasil yang ini ya. Nah, sedangkan pada kapasitor itu tidak sesederhana V sama dengan I kali R. Ya, melainkan ada IT sama dengan C
Ya, nilai kapasitas dari kapasitornya ini dikalikan dengan turunan dari tegangan VCT, ya. Jadi dengan hukum Kirchhoff, ya, masih ingat hukum Kirchhoff 2? Hukum Kirchhoff 2 menyebutkan bahwa jumlah tegangan dari relup tertutup adalah sama dengan nol. Artinya apa? Kalau tegangannya di sini ada sumber, maka dia ST sama dengan tegangan pada R ditambah dengan tegangan pada C. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Jadi ST merupakan tegangan pada resistor ditambah tegangan dari kapasitor. Oleh karena itu VR-nya kita buka. Nah, kita ketahui ini. Oke, kita coba tulis ya. Jadi, nggak usah deh, biar cepat aja. Saya pakai warna aja. Berarti ini VR ini kita buka dengan ini. Ya. Kemudian IT ini kita buka lagi dengan ini ya. Ya, kita masuk lagi jadilah sehingga didapatkan kalau kita tulis secara rangkumnya berarti kita dapat XT sama dengan RC turunan dikalikan dengan turunan tegangan ini ditambah V. Nah, di sini luaran dari sistem ini adalah tegangan VCT sehingga VCT ini bisa kita ganti dengan istilah YT kan outputnya ya. Ya, ini juga sama. Sehingga kalau kita tulis ulang, persamaan ini akan menjadi seperti ini. Nah, baru ini kita transformasi Fourier. Ya, transformasi Fourier ini menjadi X omega sama dengan RC. Nah, ini keturunan nih. Berarti J omega dikalikan dengan Y omega. Ditambah dengan Y. Jadilah ini ya. Nah, baru kita ingin mencari fungsi transfernya. Berarti ditukar-tukar nih. Berarti X omega pindah ke bawah, yang ini pindah ke samping. Jadi gini ya. Jadinya adalah, oh ya, tunggu, belum ya. Tunggu, ini dulu. Ini RC dikali dengan J omega. Kita buat, tunggu, bentar. Ini kan Y omeganya sama nih. Berarti bisa kita buat seperti ini ya. Y omega kali dengan RC J omega ditambah 1. Sehingga kalau kita tukar, kita akan mendapatkan nih ya, H omega atau fungsi transfer adalah Y omega dibagi dengan X omega atau output bagi dengan inputnya. Sehingga didapatkan 1/J omega RC tambah 1. Nah, ini udah cukup, tapi jika ingin kita sederhanakan lagi, maka RC-nya kita keluarkan karena ada konstanta. Kemudian kita bisa keluarkan gini ya. Coba ya, pelan-pelan kita buat. Jadi kan 1/J omega RC tambah 1. Dia keluarkan RC-nya, kemudian J omega dikeluarin. Sehingga ini menjadi 1 ditambah, tunggu bentar, sorry, sorry. Ya, bukan seperti ini. Oke. Nah, ini kan bagian dari ininya ya. Kita mau keluarkan si RC-nya, sehingga bisa juga kita tulis seperti ini, RC dari J omega ditambah 1/RC. Ya, bisa ya. Karena kan RC kali J omega, RC J omega RC. RC kali 1/RC adalah 1. Sehingga ini 1/RC ini bisa kita pindah ke atas menjadi seperti ini. Ya, dengan demikian rangkaian dari rangkaian RC, ini kita sebut rangkaian RC ya, yang secara seri, yang di mana ada resistor dan kapasitor, maka fungsi transfernya adalah seperti ini. 1/RC per J omega tambah 1/RC. Maka jika kita ingin mencari magnitudonya sama, ya,
Cari magnitudo dari H omega adalah magnitudo dari seper RC per magnitudo dari J omega tambah seper RC. Seper RC ini magnitudonya ya dirinya sendiri. Sedangkan ini adalah J W omega ya. Nah, J-nya ini kenapa hilang? Karena kan J pangkat 2 itu adalah min satu pangkat 2 sama dengan satu. Sehingga J-nya menghilang di sini. Ya, makanya W omega ditambah seper RC kuadrat. Ya, maka didapatkan lawan itu terus seperti ini. Nah, sedangkan untuk fasanya, berarti kita bisa buat fasa dari seper RC dikurang fasa dari J omega tambah seper RC. Nah, ini nol ya. Ya, jadi kalau kita gambar secara garisnya, seper RC ini ya nilainya cuma ada bilangan real, tidak ada imajinernya, sehingga sudutnya 0 derajat dikurang J omega per RC. Berarti panjangnya ini seper RC, tingginya itu sekitar omega. Jadi dia memutus sudut ya, memutus sudut. Ya, seperti ini. Sehingga didapatkan artan dari omega per satu per RC. Makanya ini dibalik, akhirnya dapatnya artan W ya, ya. Nah, kita sudah dapat fungsi transfernya. Kita juga sudah dapat magnitude dan fasanya. Maka sekarang kita akan mulai analisisnya ya. Jadi ada namanya diagram Bode atau Bode plot. Apa itu diagram Bode? Ada grafik spektrum amplitudo dan fasa dalam skala logaritma. Jadi kalau kalian perhatikan dalam simulasi software simulasi, kita mengolah audio, kita pakai amplifier apa amplifier analyzer di software musik, itu semua menggunakan namanya satuan desibel. Desibel ini kan logaritma ya. 20 log A tambah B ya. Oke, oke. Jadi dalam mempermudah menampilkan data, maka digunakan dalam skala logaritma. Artinya apa? Misalnya nih, tentukan diagram bodi dari H omega 10 per 10. 10 J omega tambah 10. Nah, ini kenapa bisa 10 nih? Karena, coba kita lihat. Tadi H omeganya apa? Nih ya. Oke, kita tulis dulu. Kenapa bisa 10 di situ? Jadi kalau kita tulis, tadi kan H omeganya adalah 1 per RC per J omega ditambah 1 per RC. Nah, RC-nya ini berapa? RC. Ini ada 100 kilo ohm, berarti 10 pangkat 5 dikali dengan C-nya berapa? 1 mikrofarad, yaitu 10 pangkat min 6. Sehingga dapatnya adalah 0,1. Berarti yang terjadi di sini adalah 1 dibagi 0,1. Ya, 1 dibagi 0,1 per J omega tambah 1 bagi 0,1. 1 bagi 0,1 adalah 10 ya. Makanya 10 ini berarti adalah 1 per RC. Ya, 10, 10. Jadi kalau misalnya R-nya diubah, maka ini akan berubah juga. Nah, ini kita udah dapat magnitudonya. Maka kita ubah ke dalam domain, bukan domain, kita ubah ke skala logaritma. Caranya adalah kedua sisi kita kalikan 20 log 10, demikian juga yang sebelah kanan. 20 ini adalah nilai konstantanya, ya. Kenapa 20? Agar lebih mudah diubah ke desibel. Sedangkan 10 di sini adalah basisnya. Ya, ini semoga saya harap semua sudah paham tentang logaritma. Sehingga 20 kali log basis 10 dari ini, ingat kembali sifat dari logaritma. Jadi log itu, kalau misalnya ini ada basis 10 atau basis berapapun, dari A per B,
maka dia sama dengan log A dikurang log B. Ya, Oke, ini. Oh, saya harusnya pakai pulpen merah ya, biar lebih enak. Ada, kita ganti pulpen merah. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Berarti 20 log 10 dari ini adalah 20 log 10 dari 10 dikurang 20 nih ya. 20 log 10 dari akar. Nah, ini. Lihat ya penulisannya. 100 pangkat setengah. Nah, dalam log, kalau kalian ingat, pangkat ini bisa maju ke depan. Ya, jadi kalau log itu, misalnya ini di kalkulus ya, log A pangkat N itu sama dengan N log A. Jadi pangkat itu bisa kali ke depan. Sehingga dia akan dapat jadi 20. Nah, log 10 dari 10 adalah satu ya. Sehingga ini tetap 20. Dikurang. Nah, ini pangkatnya berarti 20 kali setengah. Ya kan, ini pangkat nih. Maju ke depan. Ini jadinya 10 ya. Jadinya 10 dari log. Yang dicoret dulu deh. Dari log 10 pangkat W kuadrat tambah 100. Maka ditulis adalah Oke. Demikian dengan fasanya. Kalau fasanya ya tinggal langsung aja ya. Tidak ada masalah ya. Fasanya dia tidak dalam bentuk logaritma. Jadi hanya magnitudo saja yang bentuknya logaritma. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini sistem dari magnitudo dari H omeganya atau fungsi transfernya adalah 20 dikurang 10 log basis 10 dari W kuadrat tambah 100. Artinya kalau kita lihat di sini, jika W-nya itu adalah 10 pangkat 0 atau sama dengan 1, maka ini nanti jadinya berapa? Ya 20 kurang log 10 dari 100. Oh, ini ada 10-nya, sorry. Kan? 20 kurang 10 kali log basis 10 dari 0 tambah 100. Itu sehingga ini 20 kurang 10 kali 2 ya. Log 10 dari 100 adalah 2. Ini 20 sama dengan 0. Makanya kalau SAR W omeganya 0 adalah nilai magnitudonya 0. Ya. Jadi demikian dengan menggunakan software kita tarik dari omega atau frekuensi dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat 3, maka kita dapat fungsi seperti ini magnitudonya. Artinya fungsi transfer ini dia semakin besar frekuensinya, magnitudonya semakin kecil. Besarannya makin kecil, teredam dia. Ya, kuantitasnya itu semakin kecil untuk frekuensi yang besar. Sedangkan untuk frekuensi yang kecil, dia dapat magnitudonya nol juga. Ya, jadi sorry, ini artinya melemah, min 20, min 40. Ya, magnitudonya melemah. Jadi kalau dia pada frekuensi rendah, dia tidak makin tinggi, tapi ya nol, dikalikan dengan nol. Tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya dia semakin besar frekuensinya, maka magnitudenya semakin kecil atau berkurang. Oke, fasa nggak ada masalah ya. Ini sama. Jadi artan ini kalau ditarik plotnya, maka gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita yang RC ini, kan RC-nya itu adalah 0,1. Sekarang kita coba. Kita andaikan RC-nya itu adalah 1. Jadi kalau ini kan RC-nya adalah 10 pangkat 5, 100 kilo ohm dikali dengan 1 mikrofarad. Kita misalkan resistornya adalah 1000 kilo ohm. Sehingga RC-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini apa perbedaannya. Pada RC yang satu, sistemnya lebih rendah. Betul ya? Ini ada gap di sini. Tetap jadi gap. Kita bisa ubah bahasanya seperti ini. Pada RC, semakin besar RC-nya, artinya H omeganya akan semakin kecil magnitudonya ya. Nah, berarti kalau misalnya RC yang kita naikin lagi ke 2 atau ke 10, berarti nanti dugaannya dia akan jadi seperti ini. Dugaannya ya.
Dan ya, mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya ini ada RC misalnya 10. Artinya apa? Semakin besar RC-nya, maka magnitudenya akan semakin cepat turun pada frekuensi tertentu. Ya, lihat nih bedanya. Kalau pada yang RC 0,1, kita lihat pada saat RC-nya 0,1, dia mulai turun pada saat di frekuensi 10 pangkat 1. Sedangkan pada RC sama dengan 1, dia mulai turun pada saat 10 pangkat 0. Artinya apa? Artinya RC di sini kita sebut sebagai parameter kontrol. Nah, inilah fungsinya dari transformasi Fourier. Jadi, jika kita ingin mendesain suatu sistem filter, ya, kita ingin hilangin noise tertentu, maka kita ingin bangun sistemnya. Oke, cara taunya gimana? Adalah dengan mengotak-ngatik nilai RC-nya. Ya, kadang-kadang input nggak bisa kita otak-atik. Jadi, inputnya udah ada, kita ingin luarannya tertentu. Makanya yang kita otak-atik adalah di RC-nya. Jadi, dengan mengubah RC, maka sifat dari fungsi transfernya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, demikian juga dengan fasa ya. Jadi, ini RC1, ini RC 0,1. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Slide sudah saya masukkan ke e-learning ya, jadi silakan dilihat. Oke, itu adalah kita sudah bahas fungsi transfer ya. Jadi artinya apa? Nanti bisa jadi soal yang akan keluar adalah dikasih rangkaian, kita disuruh menentukan fungsi transfernya. Caranya bagaimana? Ikuti saja tahapan di slide ini untuk mendapatkan tiga elemen. Pertama, H omeganya atau fungsi transfernya. Udah dapat, baru cari magnitudo dan fasa. Paling seperti itu nanti soal-soal ujiannya ya. Oke, sekarang kita kan buat sistem. Sekarang kita misalkan jika inputnya adalah input non-periodik, ya, non-periodik itu misalnya sinyal yang ada eh, noise, apa sinyal apapun, suara kita juga non-periodik, ya, karena dia tidak berulang. Jadi diberikan sistem atau filter dengan input ST dan output YT. Oke, ini di review ulang ya. Jadi fungsi transfer itu adalah ini Y omega sama dengan oke. Jadi jika kita sudah menentukan fungsi transfernya, ya, anggap kita mau bangun sistem. Tadi kan kita coba-coba RC sekian, RC sekian. Oh, kita maunya sistemnya bentuknya seperti ini. Kita udah dapat H omeganya, maka sistem kita itu kita bisa memprediksi luarannya dengan cara mengalihkan dengan inputnya. Ya, sekarang H omeganya udah dapat nih, udah pakem. Sekarang inputnya yang kita coba ubah. Nah, jadi untuk menentukan spektrum magnitudo dari output adalah sama. Magnitudo dari outputnya adalah ya magnitudo dari H omega dengan S omega. Ya, kalau fasa juga sama. Fasa dari Y omega adalah fasa dari ini ya. Kalau dikalikan dia berarti ditambah pada sudut fasa. Oke, kita tulis ulang dulu bentar. Kalau Z sama dengan Z1 kali Z2 ya. Kalau misalnya dicari magnitudonya berarti adalah magnitudo Z1 dikali dengan magnitudo Z2. Sedangkan kalau pada fasa, jika fasanya berderet, ya, berderet gini berarti Z1 tambah Z2. Kalau dibagi berarti dikurang, ya. Oke, artinya apa? Jika kita ingin mencari outputnya dari omega, berarti ada perkalian. Kalau untuk magnitud, berarti ya magnitud dari H omega dikali dengan magnitud dari S omega. Kalau fasanya berarti fasa dari H omega ditambah dengan fasa S omega. Contoh soal, ya, kita buat seperti ini. Nah, ini kita kan udah tahu tadi ya, kalau fungsi Y omega, apa, H omeganya berarti tadi adalah 1/RC per J omega tambah 1/RC. Nah, RC-nya diketahui nih, 500 kilo ohm dikali 1 mikrofarad adalah 0,5. Berarti di sini adalah 1/0,5 per J omega
tambah 1/0,5. Berarti fungsi transfer dari sistem ini adalah 2, ya, 1/0,5 adalah 2 dari J omega ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat, bila tegangan input berupa pulsa berdurasi 1 detik. Jadi kita tahu bahwa pulsa 1 detik, pulsa itu pasti nilainya 1 ya. Selama 1 detik, berarti XT ini adalah UT kurang UT minus 1. Ya. Jadi kalau sinyal pulsa dari 0 ke 1 adalah UT dikurang UT kurang 1. Kalau sampai pulsanya detik kedua berarti UT dikurang UT kurang 2. Ya. Oke. Nah, sekarang input ini akan kita masukkan ke dalam H omega. Nah, kita sudah pernah belajar sebelumnya, coba baca lagi slide-nya, kita sudah pernah mencari transformasi Fourier dari sinyal pulsa. Ya, jadi kalau misalnya diingat, mana deh ya, 11 ya. Nah, ini ya, sinyal pulsa itu akan menghasilkan sinyal berbentuk sing ya. Nah, seperti ini ya. Sinyal pulsa, kalau kita cari transformasi Fourier-nya, dia akan berbentuk sing, sifat, fungsi sing. Sebentar. Oke, nih. Berarti kita kumpulin sekarang. Kita kumpulin H omeganya. Kan kita mau cari outputnya ya. Pertanyaannya ini adalah, tentukan spektrum dari tegangan kapasitor atau output nih ya, tegangan. Jadi diminta adalah tentukan spektrum. Kalau dibilang spektrum, berarti cuma dua. Magnitudenya berapa? Magnitud, magnitud dari output. Output berarti Y omega dan fasa, spektrum fasa dari Y omega. Nah, X, H omega-nya kita udah dapat. Kita udah dapat magnitud. Ya, ini singkat. Oke, H omega ini kita cari magnitudonya. Berarti kalau kita mau bedah sendiri lagi, berarti ini adalah 2 per akar dari W kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Makanya dapatnya nih. Ini adalah magnitud, ini adalah fasanya. Ya, jadi tinggal cari lagi. Ini harus dibiasakan ya, biar cepat ya. Berarti adalah 0 dikurang dari artan, ini ya, JW per tambah 2, berarti W per 2. Ya, betul ya. Nah, sedangkan untuk S omega dari sinyal pulsa adalah ini. Artinya apa? Ini adalah magnitudnya. Coba lihat ya. Ini adalah magnitud, ini adalah fasa. Ya, tunggu jangan garis kayak gini. Kayak gini aja. Ini adalah fasa, ini adalah magnitudo. Demikian juga ini adalah magnitudonya, ini adalah fasanya, min setengah omega. Ya, atau bisa dirangkum menjadi ini ya. Oh, ini sorry, ini belum di. Oh ya, betul 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 betul. Jadi ini adalah sing. Nih satu blok ini adalah sing 0,5 mega. Ada singnya itu SINC ya. Sedangkan ini adalah min setengah omega. Ya, betul. Nah, dengan demikian, outputnya adalah tinggal kalikan saja. Tinggal dikalikan, magnitudo dikali dengan Oke, untuk magnitudo dari output berarti magnitudo dari H omega yang ini dikalikan dengan sehingga dapatlah ini ya. Sedangkan kalau untuk fasa berarti ditambah saja fasa dari ini artan omega per 2 ditambah dengan ini ya sehingga dapat seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di gambarnya. Hasilnya adalah ini ya, ini udah selesai nih. Jadi hasilnya adalah output dalam domain frekuensinya, spektrum magnitudonya adalah ini dan dalam spektrum fasanya adalah ini.
Kalau kita gambarkan secara sinyalnya, kita lihat ya, ini adalah inputnya. Sinyalnya sync ya. Ini kan sync ini. Sync 0,5 ohmega. Bentuknya bergelombang seperti ini. Ini adalah fungsi transfer kita. Ini kan dikalikan. H omega dikali dengan S omega. Artinya apa? Coba lihat. Artinya, kalau kita lihat sekilas, berarti ini adalah input, ya. Ini inputnya, ini sistemnya, ini outputnya, hasil perkalian. Nah, kalau kita lihat, coba lihat ini. Apa yang terjadi? Yang warna merah, ketika dikali dengan warna biru, dengan sistem, maka luarannya akan terjadi namanya bagian yang bergelombang ini atau noise ini akan hilang. Betul ya? Lihat nih ya. Kenapa? Karena dia dikalikan magnitudonya. Misalnya pada saat titiknya satu dikali dengan satu. Ini pada titik berapa nih? Misalnya 0,5 dikali dengan nggak tahu nih berapa. Maka hasilnya ini. Ya, jadi kok kita tarik garis-garisnya dia gini. Ya. Jadi semakin ini beriak dikalikan dengan yang semakin kecil maka hasilnya seperti ini. Artinya apa? Sistem yang kita bangun ini adalah contoh sistem filter sederhana yang kita kenal sebagai low pass filter. Ya, kenapa disebut low pass filter? Karena ini kan frekuensi rendah ya. Dari nol ke sini kan frekuensi rendah. 10 ke 20 dan seterusnya kan frekuensi tinggi. Sehingga dia hanya melewatkan low pass, low yang dipaskan. Jadi hanya melewatkan yang frekuensi rendah. Makanya sistem RC ini disebut sebagai sistem low pass filter. Ya, ini kita sebut sebagai rangkaian low pass filter. Kenapa? Karena dengan sistem seperti ini, inputnya mau bagaimanapun ada noise-nya akan dibuang. Sehingga dia akan jadi lebih rapi ya. Walaupun tidak sempurna ya, atau tidak ideal. Ada noise-noise-nya, ada beriak-riak di sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang latihan. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Sama, berarti pertama definisikan dulu Y omeganya. Kita buat dulu rangkaiannya nih. Ini bedanya apa dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya kan, oke, ini apa nih ntar? Oh, ini rangkaiannya sama, cuma beda di inputnya aja. Berarti H omeganya sama ya. Tadi apa? 1 per RC berarti 2 per J omega tambah 2. Yang berubah adalah XT-nya. ST-nya di sini adalah 2 kali E pangkat min T UT. Nah, ini kan minggu lalu udah kita bahas ya. Coba kita buka slide sebelumnya ya. Sifat transformasi, mana dia? Ini ya. E pangkat min T UT adalah 1 per J omega tambah 1. Berarti kalau ada duanya di sini, berarti ini tinggal di transformasi UY. Berarti menjadi X omega dari duanya konstanta ya. 2 per J omega tambah 1. Nah, kita udah dapat nih A omeganya. Kita udah dapat X omeganya. Sekarang apa yang diminta? Yang diminta adalah tentukan spektrum dari tegangan kapasitor. Ini ya, tegangan kapasitor dan spektrumnya. Berarti yang ditanya adalah Y omega spektrumnya berapa, fasa Y omeganya berapa. Nah, kita di sini udah dapat H, udah dapat X. Tinggal cari magnitudonya masing-masing dari ini. Ya, kalau tadi magnitudo dari H omega, tunggu ini udah dapat ya. Magnitudonya kan udah ada di slide sebelumnya. Ya, magnitudo dari H omega adalah 2 per, oke kita tulis aja ya. Ya, kan kita diminta untuk mencari Y omega magnitudo. Berarti adalah perkalian dari H omega magnitudonya dikali dengan magnitudo dari X omega.
Berarti tinggal kita cari H omega magnitudonya berapa. Satu-satu ya. Berarti ini H omega magnitudo adalah magnitudo dari 2 dan magnitudo dari JW tambah 2. Disingkatnya berarti adalah 2 per akar dari omega kuadrat tambah 4. Kalau misalnya si X omega ini berarti adalah ini ya sama ya. Dia adalah 2 per omega kuadrat tambah 1. Berarti spektrum magnitudo dari outputnya adalah 2 per akar W kuadrat tambah 4 dikali dengan 2 per akar W kuadrat tambah 1 selesai. Demikian juga dengan fasanya. Kalau pada fasa dari output berarti di fasa dari Y, sorry, dari H omega kali dengan kalau di fasa dia ditambah ya, fasa dari X omega. Ya udah, H omeganya berapa fasanya kita cari lagi. Oke, ini kita buat koma ya. Fasa kita bawa warna biru aja. Di fasa dari H omega adalah fasa dari 2 dikurang fasa dari J omega tambah 2. Ini berarti 0 kurang artan dari omega per 2. Sedangkan kalau ini berarti fasa dari X omega adalah 2 dikurang fasa dari J omega tambah 1. Sama ya. 0 kurang artan, oh enggak, beda dikit. Artan dari W per 1. Berarti kalau kita kumpulkan ke sini, berarti ini adalah min artan omega per 2 ditambah, ada min ya, min artan omega. Udah siap ya. Jadi untuk soal ini yang ditanya adalah spektrum dari tegangan kapasitor. Tiga komponen yang diperlukan. Dia perlu tahu H omeganya apa, S omeganya apa, Y omeganya, oh sorry, yang dia perlu tahu adalah Y omeganya berapa, magnitudonya berapa, dan spektrumnya berapa. Oke, sampai sini dia mau tanyakan? Oke. Jadi ini kan adalah untuk input yang non periodik, ya kayak sinyal pulsa ada cuma sekali aja. Jadi kalau di rangkaian aslinya itu kita ada buat rangkaian nih. Terus kita cuma kasih sinyal pulsa cuma 1 detik. Nah, nanti akan ada luaran seperti ini. Maka sinyalnya cuma sebentar aja, teng, habis itu hilang. Ya, oke. Ini ada sudut pandang dari frekuensinya ya, bukan dari ST-nya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke tanggapan terhadap input periodik sinusoida. Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan coba ada sistem kita berikan input yang bentuknya periodik. Kita tahu bahwa sinyal periodik itu salah satu contohnya ada sinyal sinusoidal. Ya, sinyal yang berbentuk sin dan cos ataupun tan. Ya, sin, cos, tan. Sinusoidal. Jadi sinusoidal bukan berarti sin aja ya, tapi juga masuk cos ataupun tan. Nah, jadi jika sinyalnya itu berbentuk ini, lihat ya. Tapi Pak, ini kan eksponen. Kenapa dibilang sinusoidal? Jadi perlu diingat kembali bahwa sinyal eksponensial yang ada seperti ini
ini kalau nggak salah ya, sama dengan sinyal sinus W0 T tambah cos Omega 0 T. Jadi jika kalian Anda menjumpai sinyal eksponen dengan bentuk bilangan kompleks, itu ada sinyal sinusoidal. Ya. Jadi jika inputnya sinyal sinusoidal, maka luarannya adalah sama dengan sinyal itu sendiri, tapi si luarannya adalah H omega 0, H omega di mana omeganya itu adalah nilai dari omega 0 dari input itu. Contoh ya, contoh. Sekarang kita masukkan ST-nya adalah A cos omega 0T. A ini maksudnya adalah amplitudonya, jadi bisa berapa aja. Ya, bisa dua, bisa maksimumnya berapa. Kalau di listrik PLN adalah 220 volt. Ya, 220. Kalau misalnya A ini bisa apa aja. Oke. Kemudian inputnya, jadi setiap sinyal sinusoidal itu wajib harus ada amplitudo, harus ada frekuensinya berapa, terus ada satu lagi namanya fasa. Jadi kalau kalian tahu, format dari sinusoidal itu umumnya seperti ini ya. Tambah ada ininya, ada fasanya. Ya, di sini kasusnya fasanya adalah nol. Nah, tapi kita lihat nih, apakah betul secara frekuensi fasanya nol? Kita lihat ya. Oke, kita lihat nih. Jadi jika ini kita buka, nah ini sama ya. Jadi ini identitas. Jadi jika akos, ini identitasnya ya. Jadi akos omega 0T itu merupakan kumpulan eh, penjumlahan dari apart 2 eksponen J omega 0T ditambah apart 2 eksponen pangkat min J omega 0T. Ya, sehingga kalau kita lihat sistemnya, dia akan jadi seperti ini. Coba lihat ya. YT adalah ini dikalikan dengan H omega tapi isiannya adalah omega 0 sehingga bentuknya seperti ini. Ya, ini yang warna merah ini adalah ini. Lihat ya. Ini kan dari kita buka nih kosnya sehingga dia jadi seperti ini. Yang merah itu adalah ini. Sedangkan yang biru ini omega 0 adalah kita kasih warna biru. Ya, kalau kita jabarkan, nah ini maksudnya adalah H omega 0 kita jabarkan dalam bentuk magnitudo dan fasanya. Ini juga demikian. Sehingga yang kita dapatkan adalah dengan sifat H omega 0 sama dengan H min omega 0, kan sama aja nih. Ya, mau omega mau frekuensi positif atau negatif kan sebenarnya sama aja. Yang seperti kita pernah jelaskan sebelumnya, frekuensi negatif pada dunia nyata sebenarnya nggak ada. Cuma itu merepresentasikan bahwa memang ada frekuensi yang kalau dihitung sama juga, positif juga ujung-ujungnya. Ya, makanya ini sama aja. H omega 0 sama dengan H min omega 0. Sedangkan untuk fasa, ini fasa dari H min omega 0 sama dengan min H omega 0. Sehingga kalau dijabarkan jadi seperti ini. Ya, yaitu amplitudo dikali dengan magnitude ya, magnitudo dari H omega 0 dikali cos, tulis ulang, ya T tambah fasanya. Jadi kalau kita lihat bentuknya, ya sama aja ya. Jadi yang luaran sistemnya adalah, ini kan dari inputnya ya, kosanta yang nggak diganggu. Jadi H omega 0 dikali dengan cos ini, tapi ditambah fasa di sampingnya. Ya, kita lihat. Ini kita lihat contohnya ya. Oke, ya nih. Bila input sistem adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi omega 0, maka luaran sistem juga adalah sinyal sinusoidal, ya, ya, sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang sama, ya, frekuensinya sama omega 0 dengan amplitude diskalakan oleh ini, ya.
Amplitude dikali dengan amplitudo dalam domain frekuensi, dan juga ada pergeseran fasa sebesar fasa dari H omega. Contoh, kita lihat contoh soal. Nah, ini rangkaian kita tadi kan. Kan kita udah bahas tuh bahwa 1/RC. Jadi kalau RC-nya adalah 0,1, berarti ini 10 J omega tambah 10. Ini udah clear ya. Nah, di sini inputnya adalah, berarti A-nya di sini adalah 2 ya. Ini adalah A. Nah, ini adalah omega 0. Berarti omega 0-nya sama dengan 10. Nah, dengan demikian, dari fungsi H omega yang ini bisa kita masukkan jadi H omega 0 ya. Omega 0 atau ginilah. Jadi H sama dengan 10. Sehingga semua yang ada lambang omega jadi 10. Makanya 10 J 10 tambah 10. Berarti fungsi transfernya kita sudah dapat. Nah, perbedaannya adalah pada input sinusoidal, si fungsi H ini sudah tidak berada pada domain frekuensi. Kenapa? Karena frekuensinya sudah diketahui. Maka di sini tidak ada omeganya lagi kan? Tidak ada omega lagi. Dia sudah menjadi fungsi yang nilainya ada nilainya, nggak ada tergantung dari eh, T tidak bergantung dari pada omega gitu. Ya, kita lihat sehingga tentukan tegangan pada kapasitor YT. Berarti kita bisa cari gini ya. H W0 tadi yang 10 tadi kita cari magnitudo dan fasanya. Nah, ini akan lebih mudah. Dapatnya itu bukan berbentuk J omega lagi tapi sudah nilai pakem ya, nilai eksak. Di sini kalau kita cari magnitudonya berarti adalah 10 dibagi W kuadrat ya, 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat yaitu akar 200 sama dengan 1/akar 2. Sedangkan untuk fasanya, berarti fasa dari 10 adalah 0, fasa dari ini adalah artan 10/10, makanya 1. Artan dari min artan dari 1 adalah min 90, 180 bagi 4. Berarti ini 45 derajat ya. Min 45 derajat. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui H omega magnitudonya dan ini, kita tinggal masukkan ke ini. YT sama dengan A. A-nya berapa tadi? 2. Dikali H omega 0 berapa tadi? 1/akar 2. Dikali cos, buka kurung, W0-nya tadi 10. Oke, saya tulis aja deh. Berarti nanti ini akan jadi, oke, sorry. Di slide berikutnya ada kayaknya. Nah, dia. Nah, ini ya. Jadi kan A-nya tadi kan adalah 2. W0-nya adalah 10. Ya. Maka akan didapatkan gini. A kali H omega 0 kali cos kali omega 0 T tambah fasa. Tinggal dimasukkan. Tadi 2 dikali 1/akar 2. Ya, nih ya. 2 dikali H0, ini 1/akar 2. Kali cos 10T kurang fasa. Fasanya ini. Ya, jadi kalau kita buat bulatannya, ini masuk deh. Ya, ini sama. Oke. Nah, bedanya apa? Kalau di sini, luaran tegangan outputnya sudah domain T, jadi tidak perlu inverse transformasi Fourier. Kalau yang tadi kan, filter tadi itu kita cuma lihat dan domain frekuensi. Kalau ini dia langsung luarannya dapat sinyal sinusoidal juga. Nah, kita lihat. Yang XT ini adalah inputnya. YT adalah hasil rangkaiannya. Jadi ada pengurangan amplitudo kalau diperhatikan. Ya, kalau kita lihat di sini, kan 1/akar 2 itu berapa ya? Kan lebih kecil dari 1 ini. Ya, sehingga luaran sistemnya akan lebih kecil daripada inputnya. Jadinya seperti ini ya. Ini kalau kita zoom, ini kan 0 ke 1. Kalau kita zoom,
jadi 0 ke 1, ada 0,2, 0,4, 0,6, maka gambarnya seperti ini. Ya. Jadi XT dan YT itu sebenarnya sinyal yang sama, cuma beda di amplitudo, ya, pengalinya berubah nih, dan juga ada penambahan fasa. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya, oke sorry, ini ya, dia ada penambahan amplitudo dan juga ada penambahan fasa. Pada inputnya adalah ini, 2 cos 10T. Tapi luarannya adalah 2 per akar 2, ya, lebih kecil dari 2 nanti hasilnya, cos 10T dikurang fasa. Ya. Nah, dengan demikian inilah kira-kira fung- manfaat dari fungsi transformasi Fourier. Nah, ini ada latihan, coba gunakan metode Fasor, ya, harusnya di metode transformasi ada diajarkan. Kemudian kalau ini diberikan rangkaian RC dengan, nah ini, tentukan tegangan R. Jadi kalau tadi kita kan sudah buat rangkaiannya gini ya. Ini adalah ST, ini yang tadi kita latihan. Semua slide ini betulnya gini ya, ini YT. Nah, sekarang soal ini yang ditanya adalah tegangan pada R. Jadi gambarnya bisa kita ubah seperti ini. Kita balik. Ya, diberikan rangkaian RC, tentukan tegangan pada R. Berarti gini deh. Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama, definisikan dulu rangkaiannya ya. Berarti XT sama dengan VCT tambah VRT. Ya. Berarti VCT ini adalah C dikali, ya, sama nih ya, kayak tadi ya. Nanti I-nya ini dibuka lagi. Hmm, ya. Jadi nanti I-nya dibuka lagi, C dikali, oh sorry, ini yang dibuka ya. V kali, oh ya, ini harus lihat ke rangkaiannya ya. Nah, ini ya. Hmm. Nah, bedanya sekarang adalah yang cari adalah VR. Berarti nanti VI-nya itu, bentar, GIT, oh ya, oke, sih. Di, ya, sama aja, cuma yang dibuka adalah di
Berarti si R yang kita cari berarti VCT, ini ST tetap PST, ya. Si VRT tetap VRT ditambah ini ya, VCT berarti mana dia? Di VCT ini adalah berarti oh iya integral, lupa saya. Di sini ada pakai integral dia ya. Jadi VCT itu adalah D integral dari IT dibagi C. Nah, ini ribet lagi nih. Selamat berjuang lah. Ya, integral dari IT tambah C. Nah, ini cari nih S omeganya berapa. Tidak dapat dia hasilnya. Ya, jadi cari dulu S omeganya. Sorry, bukan cari S omeganya. Cari H omeganya berapa. Kemudian baru masukkan Y omega sama dengan H omega kali X omega. Ya, ini sebagai latihan silakan dikerjakan nanti di rumah. Itu latihan. Oke, oke. Sebagai rangkuman, definisi fungsi kita hari ini sudah belajar tentang namanya fungsi transfer, ya. Jadi fungsi transfer itu ada fungsi eh, pengalih dari sistem kita. Jadi input ketika masuk ke sistem akan dikalikan dengan fungsi transfer untuk mendapatkan output. Dan kita juga ada melakukan perhitungan spektrum magnitudo dan fasa dari fungsi transfer. Kita sudah belajar tentang diagram Bode, kemudian tanggapan sistem ketika inputnya non-periodik, dan juga tanggapan sistem pada saat inputnya periodik. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, ini masih ada 1 jam. Kita lanjut ya. Kita masuk dikit untuk pertemuan 14. 14 ini nggak banyak hitung, lebih ke konsep aja ya. Oke, sebentar. Ini lambat sekali. Oke, kita masuk pertemuan 14 ya, yaitu mengenai aplikasi transformasi Fourier. Oke, pertanyaannya adalah sebenarnya untuk apa kita pelajari eh, teknik transformasi Fourier ini? Sederhana, yaitu untuk memanipulasi sinyal. Ya, ini kan sejalan dengan fungsi dari analisis Fourier, yaitu kita ingin meng, apa, memanipulasi sinyal input kita. Nah, salah satu teknik yang paling sering kita pakai adalah namanya filtering, ya, dan juga modulasi. Hari ini kita nggak akan bahas modulasi. Modulasi ini slide-nya ada, silakan dibaca. Tapi kita hari ini lebih bahas ke filtering aja, ya. Oke, filtering. Oke, jenis filter yang paling sering umum kita gunakan adalah low pass, high pass, band pass, dan band reject. Ini pasti saya yakin semua sering dengar ya. Jadi kalau filter low pass itu sebenarnya gini. Filter tuh gini. Jadi teknologi kita sekarang, gambar yang jelek, yang misalnya ada gambar orang nih, kan ada noise-noise-nya nih. Ini secara citra ya. Nah, kita kan kalau pakai HP, pakai filter TikTok misalnya, ya kan? Pakai filter yang ada di aplikasi TikTok, maka gambarnya akan jadi bah bagus. Nah, sebenarnya dasar dari teknologi filter yang sudah berkembang hari ini, yang sangat cepat ini, itu semua adalah dari teknik transformasi Fourier, ya.
Basicnya dari sini semua. Nah, sekarang sudah ditemukan tuh dari bentuk-bentuk rangkaian atau bentuk-bentuk logika digital yang bisa memfilter citra menjadi lebih bersih. Tuh. Nah, dulunya filternya bisa digunakan untuk menghilangkan noise. Ya, noise itu ada yang frekuensinya tinggi, ada yang frekuensinya rendah. Nah, contohnya mari kita lihat ya. Jadi ada namanya filter low pass. Singkatnya adalah filter low pass. Lihat namanya, low pass filter. Artinya apa? Yang frekuensi rendah, yang frekuensi rendah dilewatkan, ya, sesuai dengan namanya. Jadi kalau ada noise, ada sinyal, kita ingin melewatkan frekuensi rendah. Yang diambil cuma frekuensi rendah, yang frekuensi tinggi kita buang. Itu namanya low pass filter. Kalau filter high pass, artinya sebaliknya, berarti hanya diambil yang filter frekuensi tinggi, dilewatkan. Nah, ada namanya filter band pass filter. Artinya apa? Dari frekuensi tertentu, ini misalnya omega, hanya bandwidth tertentu yang kita ambil, yang lain kita buang. Itu namanya filter band pass filter. Dan reject adalah sebaliknya, bukan dilewatkan, tapi ada band tertentu yang kita buang, sisanya diambil. Ya, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, filter low pass filter. Nah, lihat ya, ini adalah fungsi transfer yang kita sebut sebagai low pass filter, yaitu di mana pada domain frekuensi, ini kan domain semakin ke kanan berarti frekuensinya makin besar ya. Makin kiri berarti frekuensinya makin kecil. Jadi low pass filter didefinisikan seperti ini. Dia hanya melewatkan yang frekuensi rendah. Jadi yang jika ada sinyal dikalikan dengan filter ini, lebih dari nilai ini semuanya akan jadi nol. Ya, sehingga ini disebut sebagai low pass filter, yaitu dia bernilai satu pada saat frekuensinya di rentang yang lebih rendah. Sedangkan pada titik WC atau frekuensi cut off semuanya dibuat jadi nol. Ya, artinya frekuensi tinggi akan dibuang. Jadi dilewatkan cuma yang bernilai frekuensi rendah akan bernilai satu, sisanya bernilai nol. Oke, ada namanya high pass filter. Ini sebaliknya. Dia akan bernilai satu pada saat nilai frekuensi tertentu. Jadi yang kecil ini bernilai nol, yang frekuensi rendah. Ini namanya high pass filter. Ya, bernilai satu pada saat W lebih besar dari frekuensi cut off dan bernilai nol pada lainnya. Satu lagi ada namanya band pass filter. Jadi hanya dilewatkan bandwidth-bandwidth tertentu, spesifik dia. Dia cuma mau di bandwidth ini dan bandwidth ini. Sisanya nol. Ya, bernilai satu pada bandwidth WA ke WB dan min WB ke WA. Hanya frekuensi tertentu yang dilewatkan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, ada tanggapan ada low pass filter ini. Ini adalah input kita. Tunggu bentar. Representasi. Oke, oke, oke. Jadi gini, ini adalah bukan sinyal pulsa ya. Ini adalah low pass filter yang ideal. Apa maksudnya ideal? Kita manusia susah kali nggak bisa kita buat sinyal seperti ini. Ya, ingat ini bukan domain T, ini domain frekuensi. Kita manusia sangat sulit untuk membuat filter seperti ini. Ya, atau misalnya gini. Jadi kalau mau buat sinyal seperti ini, kenapa dibilang ideal? Bisa sebenarnya kalau secara matematis sinyalnya itu adalah gini. Jadi kalau XT-nya, HT-nya adalah ini pakai sinyal sync, ini kalau ditransformasi Fourier mendapatkan H omega, maka kita akan dapatkan ini. Nah, tapi ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kita nggak bisa kita menciptakan sinyal sync ini. Ini kan seperti noise dia, nggak stabil. Rangkaian kayak manapun kita otak-atik, kita nggak akan dapat yang sesempurna ini. Makanya berikutnya adalah filter non ideal. Jadi low pass filter idealnya kan kayak gini ya. Coba lihat tadi ya. Tadi kan low pass filter tuh idealnya kayak gini. Dia ketika frekuensi rendah dilewatkan, terus cut off, buang dia. Yang lainnya nol, betul kan? Ini kan low pass filter ideal. Yang warna merah.
Ideal ya. Tapi kenyataannya enggak. Yang bisa kita ciptakan adalah yang non ideal. Jadi manusia cuma bisa mentok bikinnya itu low pass filternya seperti ini. Gini, dia nggak stabil, maksudnya nggak lurus, nggak bisa lurus. Kemudian ada namanya transition band, baru stop band. Nah, stop bandnya juga nggak bisa lurus. Makanya yang namanya filter itu ada tiga segmen. Pertama namanya pass band, ya ini kan low pass. Berarti band yang pass itu adalah yang frekuensi rendah. Ya, ini frekuensi rendah dilewatkan. Kemudian ada namanya transition, baru ada stop band. Demikian juga untuk filter yang high pass filter. Dia melewatkan frekuensi tinggi dan ini tidak ideal. Bukan, tidak ideal. Inilah yang realitanya kayak gini, yang sanggup kita bikin. Ya, sangat sulit untuk bikin yang high pass filter yang ideal seperti ini itu nggak mungkin. Yang lurus kayak ini itu nggak mungkin. Ya, not possible. Bukan not possible, sulit. Pasti banyak sekali tantangannya gitu. Ya, yang bisa kita buat yang realistis tuh dia ada noise-nya dikit seperti ini ya. Ini high pass filter. Tunggu saya hapus dulu biar jangan bingung. Nah, filter band juga sama. Cuma eh, band pass filter itu kan cuma melewatkan bandwidth tertentu. Ya, paling mentok kita ada sama nih, ada stop band, ada pass bandnya, ada stop band kedua. Jadi yang dilewatkan itu dia nggak mungkin kotak, tapi dia akan ada noise, ada rugi-ruginya lah. Ya, demikian dengan band stop filter. Ya, dia menekan bandwidth tertentu, melewatkan bandwidth yang lainnya. Ya, contoh rangkaian untuk low pass filter sederhana. Jadi ini yang kita buat kemarin. Ya, jadi fungsinya adalah ini. Kita dapatkan ini ada rangkaian low pass filter. Kita lihat contohnya aja. Ya, ini udah kita gambar kemarin. Nah, ini yang kita buat kemarin kan. Ketika RC-nya 0,1 ya. Nah, jadi kan padahal idealnya kita maunya itu low pass filter itu seperti ini. Kita maunya kayak gini. Tapi nggak bisa. Yang kita dapat cuma gini. Jadi ini adalah pass band-nya. Bentar ya. Berarti dari segmen ini adalah ini pass band-nya. Eh, Ini transition. Ini belum siap lagi nih. Kalau sampai ujung dia kayak gini kan. Ya. Nah, ini adalah low pass filter pada saat RC-nya itu adalah 0,1. Jadi ini disebut dengan filter LP idealnya cuma bagian sini aja. Ininya ideal, tapi ininya tidak ideal. Karena kita maunya itu sebenarnya dia langsung kayak gini kan. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi jika RC-nya kita ubah? RC-nya kita ubah dari 0,1 menjadi RC sama dengan 0,01. Yang terjadi malah filter idealnya bertambah. Nah, ini bandwidth-nya bertambah kan? Nah, jadi inilah yang digunakan para engineering untuk memfilter frekuensi tertentu. Caranya apa? Dengan mengubah RC, ini variabel kontrolnya. Jadi kita mau bandwidth-nya seberapa besar yang dilewatkan. Misalnya kayak ini bandwidth-nya kan 100 nih. Nah, ini bandwidth-nya cuma 10 pada saat RC-nya 0,1. Jadi band yang dilewatkan hanya band passnya cuma 10. Ini namanya frekuensi cut off ya. Nah, ketika RC-nya diubah, ya variabel kontrolnya diubah, maka frekuensi yang dilewatkan semakin besar. Inilah yang dikontrol. Jadi kita misalnya maunya cuma melewatkan frekuensi cut off-nya misalnya 35, berarti RC-nya yang kita ubah. Ya, kita harus hitung pakai transformasi Fourier, RC berapa nih yang ideal agar frekuensi cut off-nya sekian. Ya. Nah, kalau untuk high pass filter bentuknya seperti ini, C dan R. Ya, oh ini dari situ jawabannya untuk yang slide sebelumnya. Ya, ini pakai integral ya yang tadi saya buat. Nah, jadi di sini ini ada contoh dari high pass filter. Jadi kalau kita lihat, kita hitung nanti pakai persamaan ya. Nanti dapat gambarnya itu menjadi seperti ini. Nah, ini high pass filter. Jadi dia melewatkan yang frekuensi tinggi, tapi yang low frekuensi dipotong sama dia, dikurangi.
Nih ya, ideal ya. Sama nih, ini ketika RC-nya 0,1, ini RC pada saat 0,01 ya. Nah, ini. Nah, ada satu filter namanya filter Butterworth. Jadi ini kan perkembangan ilmu ya. Jadi engineer itu atau para ilmuwan berusaha mencari filter yang ideal. Gimana caranya kita bisa dapat filter yang kita mau, yaitu dia ini ideal, terus dia langsung ngedrop kayak gini. Itu. Makanya diciptakanlah, ditentuk, didapatkanlah sebuah fungsi transfer yang formatnya seperti ini. Ya, satu per satu tambah omega per omega cut off yang kita mau dipangkatkan dengan 2 pangkat n. Nah, kita lihat ini rangkaiannya. Ini ya. Nah, jadi filter Butterworth berusaha gimana caranya nih menyerupai yang kita mau. Jadi kita maunya low pass filter tuh yang kayak gini. Ya udahlah, setidaknya dapatnya cuma kayak gini. Tapi kan lebih menyerupai, ya sedikit lebih baik. Habis itu nanti ada lagi filter Chebyshev, ya. Yang pertama, nah ini udah mulai nih mendekati tapi nggak sempurna. Ini yang ideal kan? Rupanya cuma sanggupnya kayak gini, 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 gini. Bolehlah, ya kan? Setidaknya ini transitionnya ini kerugiannya adalah transitionnya terlalu gede. Sedangkan ini udah lebih ideal. Jadi yang ideal itu adalah ketika transition bandnya itu semakin kecil. Kemudian dikembangin lagi, dapat lagi yang kedua, ya, lebih sempurna lagi. Baru ada lagi filter elliptic. Nah, ini lebih sempurna. Dia punya transitionnya sangat kecil, tapi justru di bagian passbandnya ini malah makin gak sempurna. Jadi ini serba salah. Makanya kita butuh engineering. Gimana caranya kita dapat sebuah filter yang stabil. Lihat ya, nih ya. Ini passbandnya ideal, tapi transitionnya jelek, terlalu lebar. Kita maunya langsung cut off. Ini dapat kecil, tapi ininya jelek, ya. Kita maunya ini lurus, ya. Ininya bagus, tapi ini jelek. Sebaliknya, ini juga ini bagus, tapi di bawahnya yang jelek. Nah, ini juga ini atasnya jelek, bawahnya jelek, tapi transitionnya bagus. Nah, inilah makanya bidang multimedia sebenarnya idealnya dari elektronika itu membuat rangkaian untuk memfilter noise atau band pass filter atau high pass filter atau biasa di orang telekomunikasi, ya, jadi mengirimkan sinyal, ada sinyal yang dibuang, itulah namanya filter. Oke, kemudian ada namanya teknik modulasi, ini silakan dibaca aja. Em, ya, ini udah setengah empat ya. Oke, udah setengah empat, ini silakan dipelajari aja ya. Ini sama juga teknik modulasi dan mungkin nanti akan dijelaskan di mata kuliah lanjutannya. Ya, di pengelolaan sinyal digital, nggak salah ada nanti pengelolaan sinyal digital. Ya, oke, ada yang mau tanyakan sebelum saya akhiri? Nah, izin. Ya, Tadi kata Bapak kita UASnya tanggal 19. oke, ada ya. Oh ya, oke. Ini ya, Komting ada di sini? Ada Komting? Komting hadir? Rama Sultan ya, Komting ya? Ada, Pak, ada. Oke, tolong dicatat ya. Yang pertama, eh ini kan kalau di KRS di SIM kuliah ya, sorry, di SIM kuliah kita kan libur tanggal 12 ya. Iya, Pak. Jadi ini kan harusnya pertemuan 16-nya itu di tanggal 2 bulan Juni. Sedangkan fakultas agak aneh. Mereka buat ujian itu masanya itu tanggal 25 Mei. Jadi mereka nggak peduli sama kita. Jadi kita mau nggak mau harus ngakalin kan. Makanya hari ini saya masuk 2 materi sekaligus. Nah, makanya nih mohon Rahmat Sultan nanti tolong tulis di grup. Ini kan yang Iya, datang Pak. cuma berapa orang kan? Kasih tahu bahwa Ah, nanti dua tanggal 19 Mei kita akan UAS, oh, ya. baik, Pak. Jadi 19 Mei 2025 Senin ya, di ruangan yang sama ya. Di jam 14.00 di ruangan yang sama kita akan ada
UAS. Kemudian ini ada tugas ya. Jadi silakan cek di e-learning. Sudah saya masukkan. Ya, sebentar. Yang kedua adalah ada tugas. Kedua adalah tugas dua ya, tugas kelompok ya. Deadline lihat di e-learning ya. Jadi coba cek di e-learning masing-masing. Ini udah saya masukkan satu tugas ya. Ini kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin, yang tugas pertama. Jadi pengumpulan tugas itu cukup disubmit oleh perwakilan salah satu anggota aja ya. Tapi kalau mau submit berdua ya nggak apa-apa juga sih ya. Kemudian tugas dikerjakan dengan diketik ya. Jadi nggak perlu tulis tangan. Jadi pakai Microsoft Word, diketik aja pakai equation ya, buat yang rapi. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi habis Microsoft Word diekspor jadi PDF, baru submit ke e-learning. Di tugas jangan lupa mencantumkan nama kelompok misalnya kelompok ke berapa, ke-13, ke-14, ke-15, atau kelompok berapa. Bisa jangan lupa cantumkan nama dan NIM anggotanya. Oke, deadline-nya adalah hari Kamis 15 Mei 2025, minggu depan ya. Berarti ini deadline-nya 15 Mei ya. 2359 ya. Ada tugas 2359. Kemudian jangan lupa ini formatnya ya. Isinya sistem tugas dua kelompok underscore kelompok berapa. Oke, untuk tugasnya, nah, saya jelaskan dikit. Oke, ini ya tugasnya ya. Jadi tugasnya kerjakan sesuai dengan nomor kelompoknya. Sifatnya kelompok, tugasnya diketik dalam bentuk laporan. Sama saya nggak usah aneh-aneh lah, cuma perlu cover aja. Ya perlu lah cover satu. Habis itu lembar berikutnya langsung jawab aja. Jadi sini misalnya kalau kalian kelompok satu, berarti tentukan transformasi Fourier dari XT. Ya, ini kan soalnya sama kayak tugas satu nih, cuma bedanya dipakai balik, cuma ditransformasikan. Ini untuk menjawab soal ini, gunakan slide modul 11 ya, sifat-sifat transformasi Fourier. Oke, jadi misalnya ini ST, berarti yang satu a itu adalah cari transformasi Fourier-nya dulu. Ya, ini bisa dicoret nggak? Berarti yang satu a ini cari, nggak bisa ya. Wah, jelek sekali ini. Cari X omeganya dulu. Nggak bisa. Jelek kali PDF ini. Ya, oke lah. Ini silakan dikerjakan. Jika tidak mengerti, boleh ditanyakan ke saya secara pribadi ataupun di grup. Ya, ini tugas untuk masing-masing kelompok ya. Jadi, tentukan transformasi Fourier dari XT, dari sinyal ini. Tentukan X omeganya. Kemudian tentukan transformasi Fourier jika digeser T kurang satu. Jadi, misalnya nih, kalian dapat T kurang satu. Berarti carinya di sifat pergeseran. Ya, ini pergeseran domain waktu. Berarti cari yang mana dia pergeseran nih. T kurang satu, berarti T nolnya satu. Berarti S omega dikali E pangkat min J omega kali satu. Ya, tugasnya seperti itu. Kemudian yang C lanjutan. Setelah digeser satu, dikalikan perskalaan dua. Cari lagi di sini. Penskalaan. Mana penskalaan? Oh, ini penskalaan. Berarti satu per bla 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 bla, lanjut. Ya. Jadi ini bervariasi. Ada yang J2T ini adalah, kalau dilihat, ini berarti ada pergeseran domain frekuensi. Mana dia? Ini ya, pergeseran frekuensi yang ada eksponennya. Oke, dah, itu aja dikerjakan. Jadi mohon diingat perhatiannya untuk dikumpulkan tepat waktu ya. Lebih dari ini saya tidak akan buka perpanjangan lagi. Kemudian ini saya lagi masih konsultasikan dengan koordinator, yaitu Pak Rusda. Ada kemungkinan akan ada tugas tiga. Ya, tugas tiga ini untuk membantu nilai kalian yang anjlok itu. Jadi nanti mungkin akan ada tugas tiga, cuma tunggulah ya. Waiting for information.
Berarti Pak nanti saya kabari ke grup Dua UAS poin ini aja. sama Ya, tugas dua Pak. betul. Ya, 2 poin ini aja ya. Baik Jadi Pak. ya, jadi narasinya di grup kayak kasih tahu ke kawan-kawan gitu. Maksudnya kan banyak yang nggak datang. Jadi tolonglah Ah, ya. Kita tolong ya, Sultan ya. Jadi ya Pak. kabari bahwa kita 19 Mei ada UAS dan ada tugas di e-learning. Jadi mohon dikerjakan. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Coba bentar ya, saya pikir-pikir dulu apa lagi yang bisa sampaikan. Tugas. Ya, oke lah. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Baik, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Sampai jumpa di UAS di Senin depan ya, berarti. Bukan Senin depan. Senin depan kan libur nih, 12. Berarti Ya, 19 kita masuk. Ya. Awalnya saya rencananya mau masuk lagi hari Kamis. Cuma saya lihat slide-nya, oh enggak nih, slide terakhirnya itu lebih ke teori ya. Nggak banyak hitung-hitungnya, jadi saya hajar aja hari ini. Kita apa aja kita rangkum padatin hari ini biar nggak usah masuk lagi. Jadi ini kalian punya waktu nih belajar nih 12 dari 8 sampai 19. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di UAS. Selamat sore semuanya. terima kasih Pak. Yuk, Makasih, Pak. saya akhiri Terima kasih ya. Pak.